Berbicaralah Engkau bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar sore hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami bebaskan Roh Kudus menjamah setiap kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Sebab kuasa firman tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, buka hati, siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani tempat ini. Terima kasih Bu Gembala, saudaraku Gembala senior juga, terima kasih. Udah berapa bulan lama juga saya baru ke sini ya. Soalnya saya 2 bulan ada di Kalimantan sudah. Jadi Desember baru pulang. Puji Tuhan, sampai saat ini saya dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja. Doa saya hal yang sama terjadi buat Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya baik-baik saja, tapi semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Amin. Hari saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma yang pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Tidak apa-apa, kita baca dari ayat pertama saja. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tapi yang akan menjadi penekanan saya pada sore hari ini ayat yang kedua. Tapi kita baca dari ayat yang pertama saja. Yang sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen di sana mengalami aniaya, termasuk Paulus yang menganiaya orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka terpencar, mereka cari aman, ya, mereka pergi ke negara-negara lain, ke daerah-daerah lain dan hidup menetap di sana. Nah, ketika Paulus bertobat, ketika Paulus menjadi rasul, menjadi hamba Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini, menasihatkan mereka kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan di beberapa kota. Dia mengingatkan mereka supaya apa? Supaya orang percaya, orang Kristen itu jangan serupa dengan dunia ini. Saudara, kita memang hidup di dunia, tinggal di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia, katakan amin. Sehingga kita tidak boleh hidup dengan cara duniawi. Jangan ikut cara-cara duniawi, sebab Alkitab bilang persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Ya, menjadi sahabat dunia aja musuhnya Allah, apalagi kalau kita ikut-ikut cara dunia. Sayangnya saudara, banyak sekali orang-orang percaya gereja Tuhan sudah kayak duniawi hari-hari ini. Saudara, saya tidak anti dengan gemerlapan. Saya waktu masih remaja, ya, saya belum pernah lihat gereja yang model-model sekarang seperti. Kalau saya lihat dulu waktu masih remaja, saudara, masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah Kristen, itu memang hobinya lagu-lagu rock, ya. Dan saya tahu lagu-lagu rock itu panggung dunianya tuh gemerlapan. Sekarang gereja udah ikut-ikutan. Gereja nggak perlu yang begitu-begitu sebetulnya. Gereja tampil apa adanya, sebab apa? Inti daripada gereja bukan di situ. Sehingga gini, coba lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di situ dipakai kata metanoia. Kata perubahan itu metanoia, yang artinya apa? Perubahan dari dalam keluar. Saudara, kalau dari dalam berubah, keluarnya mudah, gampang. Sehingga hidup kita jadi berkah. Itu Kristen itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam.
Berubah dari dalam dulu keluar. Makanya saya kadang suka dengar orang bilang begini, saya Pak Pendeta memang mulut saya kasar, tapi hati saya lembut. Itu duniawi. Itu kata Bluri Peso 5. Itu kan ada lain di bibir, lain di hati, betul ya. Anak Tuhan gak boleh begitu. Itu panggung sandiwara. Itu sandiwara, itu dunia, itu duniawi. Anak Tuhan apa yang di dalam itu pasti kan keluar. Kalau mulutnya kasar, hatinya ada beres. Tapi kalau mulutnya lemah lembut, ya baik, hatinya pasti beres. Karena apa? Itu dari dalam keluar. Amin, saudara. Berubahlah oleh pembaruan budimu dari dalam keluar. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus kita harus serupa dengan siapa? Serupa dengan Kristus. Coba kita lihat dulu dalam satu ayat. Di dalam kitab 1 Yohanes 2:6. 1 Yohanes 2:6 firman Tuhan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi hidup kita ini harus sama seperti Kristus. Bukan sama seperti dengan dunia ini. Kembali di ayat tadi. Jangan kamu menjadi serupa dengan ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metanoia juga mengandung arti begini, perubahan paradigma, pola pikir. Dan yang harus kita, yang saya mau tekankan hari ini adalah berubah dalam paradigma pola pikir kita tentang ibadah. Karena begini, jangan sampai kita merasa kita rajin beribadah, padahal sebetulnya kita tidak sedang beribadah. Cuma rajin doang kelihatan ke gereja, tapi belum tentu beribadah. Ibadah itu gini, ibadah itu kan kita udah baca ayat pertama, itu mempersembahkan. Artinya memberi, iyalah. Memberi kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Jadi di sini ibadah itu yang dipuaskan Tuhan atau manusia? Tuhan. Kebanyakan orang datang ke gereja ingin dipuaskan. Makanya banyak orang pindah-pindah gereja. Tidak kan? Kenapa, Pak? Nggak puas di situ. Pindah di sana lebih bagus. Nah, di mall enak, Pak. Itu. Gerejanya, Pak, bagus. AC-nya dingin. Di sini dingin juga sih, saudara. Ya, dingin. Itu, Pak, panggungnya. Lampu-lampunya. Kenapa? Pingin dipuaskan matanya, telinganya, pingin dipuaskan. Itu konsep yang salah dalam beribadah. Ibadah itu kita datang untuk memuaskan Tuhan. Kalau orang percaya datang dengan konsep yang benar, dia tidak akan pindah-pindah gereja. Sekali di Suludeo, selamanya akan ada di sini. Sebab apa? Dia datang untuk memuaskan Tuhan, bukan cari kepuasan sendiri. Ini paradigma harus kita rubah. Ada lagi orang datang ke gereja karena sembako. Satu saat saya bawa di satu gereja diundang. Saya bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, kalau ada berkat sembako bagi ke jemaat, jangan bagi waktu di gereja. Bawa ke rumah sebagai diakonia. Jangan bagi di gereja. Nanti itu hanya memancing orang kan cuma cari sembako. Giliran ada sembako dia pindah. Iya kan? Motivasinya jadi salah beribadah. Ibadah itu bukan cari keuntungan, Bapak Ibu Saudara. Ibadah itu bukan mencari kepuasan sendiri. Ibadah itu kita datang memuaskan hati Tuhan. Makanya waktu kita memuji Tuhan seperti itu, memuji dengan segala mati, Tuhan dipuaskan. Kalau Tuhan dipuaskan, Tuhan juga akan memuaskan kita. Amin. Dia akan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, dan mencukupi segala kebutuhan keperluan kita. Asal kita datang beribadah dengan benar. Padahal kita bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Salah satu paradigma yang saya ubah adalah tentang ibadah. Saya jumpa dengan sahabat lama saya, ya, saya tanya, kamu di mana sekarang? Wah, saya sudah bekerja di ini. Dulu, ini orang saya dalam hati, pindah-pindah gereja terus. Kapan kamu digembalakan? Ingat, domba yang tidak mau digembalakan tersesat nanti. Saudara, sini ada gembalanya. Domba, kita kan ini kan, kalau kita gambarkan sebagai domba. Domba itu binatang yang lemah. Dia tidak punya senjata untuk membela diri. Kalau binatang lain ada, ya, ular ada gigit bisanya. Domba apa? Tidak ada. Domba itu binatang yang lemah. Kekuatannya adalah gembala. Makanya harus digembalakan. Nah, kalau dia pindah sana, pindah sini, dia tidak bisa digembalakan. Itu gampang sekali tersesat. Dia tidak punya gembala yang membela dia, membackup dia. Itu jadi sasaran iblis. Karena dia punya konsep yang salah tentang beribadah. Ya, mau puas. Aduh,
Banyak kok yang ngomong saya maunya ke mall, ya. Udah puas lihat panggungnya, gemerlapan, turun habis ibadah, cuci mata lagi sudah di mall. Ya, habis cuci mata pulang di rumah sakit mata. Kenapa? Nggak beli, cuma lihat-lihat. Orang bilang itu rojali, rombongan orang jalan-jalan sambil lihat-lihat. Ada lagi apa katanya roh halus. Rombongan orang cuma elus-elus. Ih, bagus ya kalau gitu. Rohana, rombongan orang cuma nanya, ini berapa ini? Nanya doang, nggak beli. Justru tambah pusing ibadah di mall, saudara. Ya, bukan berarti tidak boleh ibadah di mall, tapi kalau motivasi saudara datang hanya untuk kepuasan, iya. Orang kalau datang untuk menyenangkan Tuhan, tidak peduli siapa yang khotbah, tidak peduli dia. Karena apa? Dia mau datang menyenangkan hati Tuhan kok. Dia mempersembahkan hidupnya untuk dibentuk, diajar oleh firman Tuhan. Tapi orang kalau cari kepuasan, dia lihat dulu. Ada gereja sekarang kan sudah ada apa namanya aplikasi. Sudah ditentukan, sudah kasih jauh waktu, sudah tahu oh ini tanggal sekian pendeta ini. Dia lihat, nggak enak, cari gereja lain. Iya kan? Minggu kedua, waduh, ini pendeta bikin ngantuk cari gereja lain. Kenapa? Dia mau cari kepuasan datang ibadah. Sekali lagi, ibadah yang sejati itu adalah datang untuk memuaskan hati Tuhan. Walaupun kita cuma sedikit, tapi kalau kita beribadah dengan benar, hati Tuhan disenangkan. Saudara, saya pernah dengar satu kesaksian hamba Tuhan di Palu, ya, di Palu, perintisan gereja di Palu. Waktu dia mulai merintis gereja, dia dalam berapa bulan sudah ada sekitar 5-6 orang. Dan ini bertobat, 5 orang ini bertobat yang sungguh-sungguh, bukan ikut-ikutan. Jadi mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah itu dengan segenap hati. Mereka tutup ruangannya karena di lingkungannya belum seimbang. Jadi mereka beribadah dengan segenap hati. Mereka beribadah, selesai ibadah, sekitar 1 jam ibadah mereka keluar. Itu orang udah ramai di luar. Waktu orang ramai di luar mereka kaget. Loh, kok cuma 5 orang? Ditanya kenapa? Kami dengar itu ada ratusan orang yang memuji Tuhan. Padahal di dalam cuma 5 orang. Siapa lagi kalau bukan malaikat yang turun ikut nyanyi? Karena mereka datang untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan setiap ibadah-ibadah selalu ada mujizat yang terjadi, sehingga daerah itu dilawat oleh Tuhan. Saudara rindu sebentar dilawat oleh Tuhan? Datanglah beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Berubahlah, jangan lagi ibadah biasa-biasa datang beribadah. Jangan lagi cuma datang rutinitas, datang untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuaskan Tuhan. Jangan untuk memuaskan telingamu, matamu. Kalau sana ke mall sana sudah, kalau mau kita datang untuk memuaskan hati Tuhan. Saudara, kalau kita datang mempersembahkan terbaik buat Tuhan, menyenangkan Tuhan, orang tuh tidak peduli, WL bisa salah, musik bisa salah, tidak peduli dia. Yang penting saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya mau nyanyi buat Tuhan. Iya kan? Tuhan disenangkan. Lihat, janganlah serupa dengan dunia ini. Gaya hidup kita juga harus serupa Kristus. Kan kita udah baca tadi 1 Yohanes, wajib hidup seperti Kristus. Waktu pernah saya sharing ini, saya lupa di mana, tiba-tiba ada ibu bilang begini, Pak Pendeta, kalau begitu nggak boleh dong saya pirang rambut. Oh, bukan itu. Dia bilang, kayaknya kan sekarang dunia lagi ramai dengan pirang-pirang. Bukan itu yang saya maksud, tapi cara hidupmu yang saya maksud. Rambutmu pirang nggak apa-apa, tapi kalau hidupmu seperti Kristus jadi berkat, oke. Jangan sudah pirang pelit lagi kan. Aduh, kasih persembahan nggak pernah, protes pendeta, iya kan banyak begitu kan. Iya. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di sini dengar-dengaran sama gembalanya. Domba yang mau digembalakan, coba baca Mazmur 23 itu, ya. Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku. Sebenarnya terjemahannya bukan takkan kekurangan, itu cukup bagiku. Cukup ada gembala, aman saudara. Gembalamu selalu mendoakanmu. Kalau saudara baca di Mazmur itu, sekalipun dalam lembah kekelaman, itu lembah kekelaman seperti ini. Ada tembok begini, ini lembah kekelaman. Dia cuma terang jam 12 siang. Setelah itu gelap lagi kalau matahari sudah itu. Dan di tempat yang gelap itu nggak aman. Banyak perompak, banyak jambret, banyak ya. Apalagi jambret di Indonesia sekarang bisa ada pengacara. Ya, bisa dulu. Tapi percayalah, mau jambret ada di lembah kekelaman, ada gembala berjalan di depan. Dia punya gada dan tongkat yang akan menghalau segala musuh kita. Iya. Bedanya gembala kambing sama domba apa?
Ada yang tahu? Gembala kambing di belakang, dia usir. Kalau ada musuh, kambing yang dulu ditelan. Tapi gembala domba, gembala di depan, domba ikut belakang. Kalau ada apa-apa, gembala yang duluan hadapi. Itu kan yang tulis Daud. Ya, Daud punya pengalaman tentang pengembalaan. Dia pernah jadi gembala. Singa datang, dia robek itu singa. Apalagi gembala yang baik, Tuhan Yesus. Dia akan melindungi kita, menjaga kita dan memelihara kita. Haleluya. Nah, oleh karena itu beribadahlah dengan benar kepada Tuhan. Saya mau tekankan tadi, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ibadah yang sejati itu bukan cari kepuasan dan bukan untuk memuaskan. Kenapa? Saya pernah tanya ke salah seorang gembala, karena teman saya, dia mulai maju dalam pelayanannya, mulai diberkati Tuhan. Dia mulai pasang LED yang mahal, dia mulai kasih lampu-lampu. Saya tanya, ini buat apa? Biar jemaat senang. Loh, lu menyenangkan jemaat atau menyenangkan Tuhan? Iya, giliran mati lampu ibadah jalan sudah. Ngeri yang begini. Biarlah dalam ibadah itu Kristus yang ditonjolkan. Ya, bolehlah kita pasang hiasan, tapi jangan terlalu norak banget, saudara. Ya, sebab jangan sampai orang datang hanya lihat itu. Wah, enaknya ada penari, enaknya ada latar, ada itu. Cuma memuaskan dagingnya. Sekali lagi kita datang beribadah yang sejati itu adalah untuk memuaskan hati Tuhan. Saya percaya gaya ibadah kita akan beda. Ya, nggak ada lagi yang diam waktu memuji Tuhan. Nggak ada lagi tepuk tangan yang cuma elus-elus. Oh, iya kan? Mau menyenangkan Tuhan. Amin. Apalagi yang terlambat, pasti nggak akan ada lagi yang terlambat. Karena apa? Mau memuaskan hati Tuhan. Ibadah menjadi ibadah yang dahsyat. Ibadah yang akan menghadirkan kuasa Tuhan. Yang akan ada mujizat demi mujizat. Sehingga orang-orang sekitar akan mendengar kabar ada mujizat di tempat ini. Dan mereka akan ditarik oleh Tuhan datang di tempat ini. Berwala oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, ini penting. Bisa membedakan. Ada kalau orang yang sudah tidak bisa membedakan, orang bilang buta warna. Udah tidak bisa membedakan mana biru, mana kuning. Mana kehendak Allah, mana kehendak manusia, dia sudah bisa membedakan. Ini berbahaya. Apalagi apa yang baik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan sapu rata, saudara. Jangan. Harus bisa membedakan. Artinya begini, harus punya kepekaan. Orang itu bisa punya kepekaan kalau ada perubahan dari dalam. Iya. Orang kalau hatinya berubah, bersih, hatinya murni, dia bisa membedakan. Sekalipun itu orang datang pakai jas, pakai dasi, dia tahu ini bukan hamba Tuhan. Karena pakai jas, pakai dasi belum tentu hamba Tuhan. Copet di bus busway pakai jas, saudara. Iya. Kita bisa membedakan ini baik, ini jahat atau enggak. Sebab iblis juga menyamar seperti malaikat terang. Nah, kalau kita tidak memiliki kepekaan dari Tuhan, kita bisa disikat. Untuk memiliki itu bisa membedakan, berubahlah. Pembaharuan budimu dari dalam. Hati saudara, pikiran saudara boleh berubah. Ya, rubah seperti yang Tuhan mau. Nah, kita akan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan. Saudara, ibadah seperti ini kita datang, sama tanya, kalau kita datang ke gereja berkenan enggak di hadapan Tuhan? Hah? Kalau kita datang ke gereja berkenan enggak? Tergantung. Kalau kita datang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan ibadah yang sejati, berkenan. Tapi kalau cuma datang setor muka sama ibu gembala, ya nggak berkenan. Atau datang cuma sebagai rutinitas, WL sudah tarik menuju Tuhan, dia cuma tahu ada beban kali, ada masalah kali. Ya, belum tentu berkenan. Tapi kalau datang dengan sungguh-sungguh mempersembahkan ibadah yang sedang itu, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Beberapa dua minggu yang lalu, hari Jumat, Sabtu, telepon dengan teman. Saya tanya keadaan, iya Niki lagi kurang enak badan. Saya bilang begini, ya udah besok kita ketemu di gereja. Nggak janji kalau masih begini saya nggak mau ke gereja. Saya bilang, kalau mau sembuh datang ke gereja. Dia kaget. Tapi gimana kalau kondisi udah datangnya?
Justru gereja tempatnya orang sakit untuk disembuhkan. Dengan iman saya ngomong begitu. Selesai ngomong saya pikir, kalau dia nggak sembuh gimana ya? Hamba Tuhan kadang-kadang begitu saudara. Kalau ngomong, tapi kadang-kadang kalau nggak sembuh gimana ya? Tapi udahlah itu urusan Tuhan. Akhirnya betul, kita ketemuan. Memang dia agak pucat. Tapi saya bersyukur di gereja itu. Kami gereja waktu itu di Jakarta Timur sana, tempat kami ketemu. Itu WL-nya betul-betul dia bikin jemaat berloncat-loncat. Ternyata betul kita bilang hadiah gembira adalah obat. Amin. Saya lihat dia udah loncat-loncat, saya lihat dia keringat. Saya lihat udah merah. Saya tanya, masih pusing enggak? Enggak. Lihat Tuhan sudah sembuhkan. Datang beribadah dengan benar. Ibadah yang benar yang sejati, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke? Pesan firman Tuhan hari ini, berubahlah. Semua kita mau berubah, tidak ada yang enggak. Saya juga harus mau berubah. Ya, saya berubah. Salah satu berubah yang saya mau itu dalam hal waktu. Makanya saya berusaha untuk datang sebelum. Kadang-kadang, apalagi kalau cuaca begini, tidak ada alasan untuk terlambat. Hujan aja saya berusaha. Ya, saya udah beli kemarin saya sudah beli jas hujan. Saya cari nggak ada. Saya tanya anak-anak satu pakai. Udah nggak tahu kemana aja begini. Saya bilang Tuhan jangan sampai besok ini hujan. Supaya saya terlambat dan puji Tuhan tidak hujan. Saya datang. Ibadah belum mulai, saya bersyukur. Nah ini harus hal kelihatannya sepele, tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita mulai ubah dari hal yang kecil. Alkitab bilang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Pemain musik saya undang ke depan. Mari kita tetap setia ikut Tuhan saudara. Ya, apapun